Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali pada pagi hari ini dalam doa pagi. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan penyembahan, pujian kita di hadapan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Nya yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa setiap hidup kita adalah mukjizat daripada Tuhan yang diturunkan kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir ya Bapa, melawat setiap kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanyalah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta, yes, kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Adalah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan hanya Kau Yesus, Allah satu-satunya dalam hidup kami. Lawat kami Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sangat ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sabar kami akan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berilah setiap kami Tuhan seperti rusa yang rindu aliran sungai Tuhan. Dan kami tahu juga ya Tuhan bahwa hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami seperti rusa yang haus yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Kau yang maha tahu, Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita mendengar kata profetik, bukan? Nah, ternyata ada banyak persepsi yang salah tentang arti profetik yang sebenarnya. Kebenaran inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami pagi hari ini boleh duduk diam mendengarkan kebenaran ini, agar setiap kami boleh mengerti dan tidak salah persepsi, supaya kami boleh hidup dengan pola yang benar, bukan dengan pola pikir yang salah. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata persepsi sendiri, seringkali, maksud saya kata profetik, seringkali dipersepsikan secara salah. Banyak orang ketika mendengar kata profetik, ya, itu langsung bayangannya itu tentang sesuatu pesan yang menyangkut masa depan. Seperti sebuah ramalan gitu. Sesuatu yang berbau mistis atau ajaib, misteri, ya. Biasanya tentang peristiwa global, tentang tanggal-tanggal tertentu, mungkin hari kiamat, atau krisis besar di dunia ini. Yang aneh lagi tentang jodoh, tentang rumah, kapan dapat rumah, kapan dapat jodoh. Itu ya persepsinya ya. Tapi biarlah di pagi hari ini kita semua mau merendahkan diri belajar kebenaran, saudara. Sebab arti profetik sebenarnya berasal dari Alkitab. Jadi tidak boleh diartikan sesuai keinginan diri sendiri atau sesuai kepentingannya apa. Harus mengikuti apa kata Alkitab. Di Alkitab ya, profetik itu muncul. Kata profet sendiri artinya nabi. Jadi profetik itu kenabian. Saudara tahu kan kenabian itu, nabi itu fungsinya apa? Kan menyampaikan pesan Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Bukan tentang ramalan masa depan, bukan. Kalau ia bicara soal masa depan, itu pun disuruh Tuhan. Dan bukan tentang jodoh, bukan tentang rumah, punya rumah atau tidak, kaya atau tidak, bukan. Bukan. Dan itu tidak spekulasi. Kalau Tuhan merencanakan pasti terjadi, meskipun conditional juga. Contohnya, Niniwe akan hancur kalau tidak bertobat. Itu nubuatan. Tapi karena Niniwe bertobat, maka hukumannya dibatalkan. Kan begitu. Nubuatan-nubuatan yang banyak sekali itu tentang Mesias. Di masa depan akan datang seorang Mesias. Waktu itu ternyata digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, profetik yang sekarang tentang masa depan cuma satu, kedatangan Tuhan Yesus. Parousia, kapan itu? Nah, itu profetik, tidak ada yang tahu tanggal dan waktunya. Jadi saudara, jangan mau dibohongin dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab itu, yang menyampaikan tanggal, tahun, dan sebagainya secara spekulatif. Spekulasinya diri sendiri itu cuma seringkali mencomot aku mendengar suara Tuhan gitu, padahal bohong itu, saudara. Kenapa saya berani berkata bohong? Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Anakmu tidak, kata Tuhan Yesus, hanya Bapa di surga. Ya, jadi profetik jangan disalahartikan. Kalau orang salah arti nanti jadi aneh-aneh. Contohnya, ada orang yang menggunakan kata profetik untuk benda-benda. Misalnya jaket profetik, tirai profetik, bantal profetik, wah aneh-aneh pokoknya. Gak takut Tuhan, ngarang-ngarang sendiri. Ya, arti profetik aja gak mengerti orang itu. Apa artinya profetik? Profet itu nabi artinya. Profetik kenabian. Fungsi nabi apa? Meramal, bukan.
menyampaikan rencana Tuhan, menyampaikan keadaan hari ini, harus bertobat, menyampaikan kebenaran, bukan yang lain. Semua yang berhubungan dengan keselamatan di kekekalan, bukan tentang harta fana ini. Nanti ada lagi yang memakai kata profetik, investasi profetik. Oh, itu bohong banget. Saudara jangan mau dibohongin investasi yang tidak reliable, yang tidak bisa dipercaya. Banyak sekali yang bodong, bukan? Hati-hati ya saudara ya. Mamon ini menjadi masalah memang hari ini. Makanya sampai-sampai ada kata profetik segala dihubungkan dengan mamon. Pada profetik intinya kebenaran. Ya. Dan itu yang paling utama. Sebagai gereja pun harus berfungsi sebagai kenabian, menyampaikan maksud Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Ya, orientasinya atau prioritas utamanya adalah kekekalan, yaitu keselamatan, hidup kekal, kebenaran, hidup kudus. Kan begitu. Kalau hari ini ada istilah populer macam-macam tentang profetik, saudara tidak usah pakai. Tidak usah ikut-ikutan. Ya, harus kembali kepada Alkitab. Alkitab itu apa yang dimaksud dengan Alkitab? Dengan nabi itu menurut Alkitab. Nah, itu saudara. Jadi jangan salah persepsi lagi tentang profetik mulai pagi ini ya. Inti profetik adalah untuk keselamatan umat manusia. Artinya menyampaikan isi hati Tuhan. Artinya kebenaran yang disampaikan. Kalau saudara baca kitab suci, para nabi itu bernubuat tentang masa depan betul, tapi bukan spekulatif. Itu diberitahu Tuhan. Tapi yang lebih banyak isinya adalah soal supaya manusia bertobat. Supaya manusia mengenal kebenaran. Supaya manusia mendapatkan keadilan di tengah-tengah keadaan yang porak-poranda hari itu. Ketidakadilan, kekerasan, dan sebagainya. Kecurangan. Nah, hari ini dunia penuh dengan kecurangan. Dunia gelap, saudara. Dunia penuh kecurangan, ketidakadilan, kekerasan, permainan yang licik. Banyak sekali. Nah, gereja harus berfungsi sebagai suara kenabian. Menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu kebenaran. Agar semua orang selamat, beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus. Begitu ya saudara ya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, untuk mengajar kami, untuk memperingatkan kami, semua kami ya Tuhan, agar kami tidak salah, memiliki pengertian yang salah, oleh karena dunia menyebarkan hoax, pengertian yang salah. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa pagi, setiap harinya. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih juga untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tuhan sertai kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami. Agar kami di sisa umur hidup kami ini tidak buat salah lagi ya Tuhan. Agar kami semua boleh semakin dekat dengan Tuhan. Boleh menyuarakan suara yang profetik. Khususnya bagi gerejamu ini. Terima kasih. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.